Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa sahil wa yassir wa ta'assara birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sehat semua Pak Ibu nggih. Sehat. Ibu sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Kekayaan yang paling besar dan paling utama dalam hidup ini satu, panjang umur. Yang kedua sehat, yang lain mengikuti. Orang bahagia itu satu harus panjang umur. Orang mati sulit untuk mengukur apakah itu bahagia atau tidak. Tahu mati Pak enggak? Tahu mati enggak? Tahu orang mati maksudnya? Tahu kan? Tapi kan ada kebahagiaan di dalam alam baka, alam barzakh, alam kubur. Yes, ada. Tetapi untuk mengukur kebahagiaannya enggak bisa diukur, enggak bisa diriset. Kok bisa? Tapi kalau di dunia orang itu bisa diukur apakah bahagia atau tidak. Apa buktinya? Oh bisa senyum. Nah itu bahagia. Tapi kok senyumnya separuh? Nah itu berarti ngenyek itu. Ini Pak. Satu, panjang umur. Dua, sehat walafiat. Disempurnakan kalau uangnya banyak. Dompetnya tebal, sakunya itu uang semua Pak. Itu biasanya tanda-tanda orang itu akan bahagia. Sulit rasanya orang itu dianggap bahagia kalau nggak pegang uang. Betul apa betul? Nggak ada yang jawab. Betul apa betul? Oh, betul. Dan yang keempat yang paling urgent adalah bahagia itu diukur ketika panjenengan bisa sholat dengan tenang, istiqomah ibadahnya, khusyuk, nggak ada gangguan, baik gangguan gaib ataupun yang lahir. Kanan kirinya nggak ada yang ganggu, tetangga nggak ada yang usil, dan seterusnya, nggak diukur-ukur polisi. Wah itu bahagia benar yang sempurna Pak. Alhamdulillah. Panjenengan insyaallah semua jamaah Masjidil Firdaus 4 kebahagiaan ini insyaallah sudah dirasakan. Panjang umur. Ustaz kok tahu kalau panjang umur? Buktinya masih hidup semua. Betul apa betul? Iya. Tak doakan, saya ikhlas mendoakan panjenengan mudah-mudahan panjangnya umur. Umurnya panjang. Umurnya panjang. Kok gak ada yang amin? Amin loh. Wah, ngil deh. Kok amin? Jaluk piro? Sampean jaluk piro umurnya? 100 ya cukup ya. 80. 80 standar Pak. Kalau 60 itu terlalu muda. 70 kurang semua. 80 nggih? Cukup nggih? 90 90 100 kalau sudah 100 itu iyalah pokoknya piro ae sing penting awake sehat, terus rezekinya lancar, iso ibadah dengan sempurna, enggak ada gangguan, terus ada kelebihan harta, iso rapi, watan. Maksud kula iso istilahnya iso iso mengembangkan bisnisnya begitu loh Pak ya. Terima kasih Pak ya. Baik. Nah, dulu sebelum saya lanjutkan ayatnya, dulu Rasulullah itu habis sholat Isya biasa masuk rumahnya, kan dekat kan? Tahu Raudhah Pak? Raudhah dengan makam Nabi. Raudhah itu masjid, dulu makam Nabi itu rumahnya Nabi. Kan sudah kesana semua Pak ya. Nanti kalau kesana lagi Pak bareng-bareng Pak. Saya bimbing Pak ya. Ya saya bimbing plus Maroko Pak. Ada visa. Kalau ke Maroko nggak ada visa Pak, nggak ruwet, nggak merepotkan pembimbing, nggak merepotkan travel Pak. Lah Ustaz kok, lah saya kan tahu semua kan, jadi kata face tahunya kata face beliau.
Iya. Pun nanti kalau lebih dari Maroko sediakan uang 200 dram atau 2 juta nyebrang ke Eropa. Gak nemu kapal renang dari Afrika ke Eropa renang Pak. Saya nggak bisa renang bonceng sini deh Pak. Rasulullah masuk ke rumahnya habis sholat Isya. Sesekali Rasulullah kan ada jendela itu untuk melihat suasana di masjid. Kok ada orang belum pulang, kayak wiridan. Kan dulu gak ada lampu, sehingga orang itu kalau sudah petang, sudah malam, gak terlalu kelihatan. Pokoknya kayak wong-wong, kayak ada orang badannya orang. Rasulullah tanya, ayo, siapa kamu? Kula Abu Dzarrin, ya Rasulullah. Kamu kok gak pulang? Kamu kok gak pulang? Maaf Rasulullah, saya gak berani pulang. Kenapa? Saya kalau pulang itu di rumah. Apa? Banyak orang yang minta nyaur utang, nagih, dep kolektor kalau bahasa sekarang. Oh, kamu banyak hutangnya. Betul Rasulullah. Rasulullah bilang, mau nggak kamu saya kasih tahu bacaan atau doa pendek, dua kalimat ya. Kalau kau amalkan, kau baca seusai assalamualaikum, pasti kau terbebas dari segala jenis hutang. Allahumma. Ini jangan purun batan. Kenapa sih kalau ditanya gak belum jawab? Kasep lah. Wenang jawab itu nyambung. Purun batan. Nah, nyambung. Purun. Alhamdulillah. Gini loh Abu Dzarrin, kau baca. Rasulullah itu halus kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, toleh kanan, assalamualaikum warahmatullah, toleh kiri. Nah tangan kanannya famasaha wajahu, tangan kanannya diangkat, diusapkan. Asyhadu an la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Jadi untuk mengusap tangannya itu, mengusap mukanya itu pakai asyhadu alla ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Kalau disambung asyhadu alla ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Dibaca doa apa tadi? Pembebas hutang. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Allahumma ya Allah, adhib hilangkan anni dari aku alhamma segala jenis kesedihan, wal hazan dan segala jenis kesusahan. Sedih itu berarti susah tanpa ada penyebabnya Pak. Jenengan duwe wakeh, umai gede, bojoe ayu atau bojoe ganteng Pak, gak duwe utang, anak-anak wis dadi kabeh, gak punya hutang, awak sehat. Kok susah itu loh. Enten mboten? Wong teko. Lek kula gak ada tangga, Pak. Duit wakeh. Punya perusahaan, iya besar lah. Bojo ya ayu. Gak duwe utang. Anake wis dadi kabeh. Ono sing dokter, ono sing iki macam-macam. Wis sempurna. Sehat alafiat. Kok iso susah dole isu-isu. Kayak orang stres. Apa-apa? Itu namanya humum, ham. Kesedihan tak ada penyebabnya. Itu dari setan. Maka kesedihan semacam itu hilang dengan doa ini. Beda dengan hazan. Wal hazan, hazan. Maka ada film La Tahzan, ojo sedih. Nggih. Ya, ada film kan ada hazan, ojo sedih yang bukunya tebal segini. La Tahzan. Itu kan ketika Abu Bakar dengan Rasulullah berada dalam gua Thur, kemudian diintai oleh
Suraqah dan orang-orang kafir waktu itu dicari kan. Abu Bakar gemetar. Apa kata Rasul? La tahzan, jangan kau susah. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. La tahzan, jangan kau susah atau sedih. Tapi ada penyebabnya. Abu Bakar waktu itu takut, sedih karena ada penyebabnya. Dihantui oleh orang kafir yang ingin membunuh. Jadi hazan itu susah. Hazan itu adalah kesedihan atau kesusahan yang ada penyebabnya. Salat, waya salat seket oleh sak rakaat weteng loro. Ayo Pak, itu namanya susah. Penyebabnya weteng loro. Pulang masjid sandal hilang. Senang apa susah? Susah, ada penyebabnya. Pulang ke rumah, bapak dimarahi oleh istri. Susah apa senang? Susah apa senang Pak? Susah. Apa penyebabnya? Dimarahi oleh istri. Apa lagi Pak? Segala bentuk kesedihan atau kesusahan yang ada penyebabnya itu namanya hazan. Kalau gak ada penyebabnya namanya ham. Maka doa untuk menghilangkan kesedihan, termasuk hutang. Orang susah itu gara-gara hutang. Bahkan orang terkadang sakit gara-gara ditagih hutang. Baik sakit beneran atau pura-pura sakit. Kalau sudah kelihatan sakit, orang nggak berani nagih hutang, takut mati. Maka segala jenis kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah kalau panjenengan baca doa ini istiqomah seusai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri, tangannya diangkat. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhim anil hamma wal hazan. Insyaallah boleh ditulis. Nanti tak WA ke Abah Zainal, tak tahu ya, tak pakai pesan suara, tak tulis Arabnya, tak tulis Latin juga. Kuatir ono saya nggak iso maca. Wong kita kok krungu wong kok. Nggih, diusap. Nah, orang banyak yang belum paham setelah salam diusap. Alhamdulillah. Apa salah? Oh, tak salah. Siapa bilang salah? Cuma nggak cocok. Kan bacaan untuk musab dari Rasulullah syahadat. Asyhadu an la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Disambung asyhadu an la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Doa pembebas kesedihan dan hutang. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Oke, itu doanya. Ada orang Pak nggak mau usap muka habis salam, nggak mau Pak, karena makruh katanya. Begini, ada hadis begini Pak, biar tahu. Karena kalau baca hadis itu jangan satu, baca semua, simpulkan. Kalau satu mesti salah Pak. Orang baca hadis itu nggak boleh satu, minimal 2, sempurna 3. Kalau sudah 3 hadis model dengan 3 versi itu pasti ketemu endingnya kesimpulannya. Rasulullah melihat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, seseorang yusolli, sholat. Waktu itu Masjid Nabawi kan belum ada granit, belum ada keramik, belum ada karpet. Adanya apa? Tanah dan kerikil. Sehingga kalau orang sujud itu mesti di sininya ada bekasnya. Apa bekasnya? Debu atau kerikil. Maka salah satu penafsiran dari kata simahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu adalah salah satu penafsirannya. Selain wajahnya akan bersinar, juga ada debunya di sini. Bekas sujud. Nah, orang ini Pak, setiap habis sujud tangannya begini dalam sholat. Habis sujud Allahu Akbar. Apa? Di sini debu, di sini kerikil. Diusap, ngerti diusap?
Habis sholat, habis sujud begini, habis sujud begini. Rasulullah memperhatikan. Ya apa wong iki? Umek. Orang yang umek itu pasti gak khusyuk. Salah satu indikasi orang itu khusyuk, gak umek. Ngerti umek? Kuping gatel. Sibuk sendiri. Garuk-garuk toh. Itu gak khusyuk berarti. Karena kalau orang khusyuk Pak, gak fokus pada gatalnya. Kalau fokus pada gatal gak khusyuk. Orang ini umek, ininya diusap terus. Maka Rasul katakan, idza shalla ahadukum fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihu. Ketika kau sholat, janganlah mengusap kerikil atau debu atau mukanya. Jangan diusap mukanya. Karena sesungguhnya di dalam debu ataupun kerikil itu ada rahmat yang akan menjadi saksi besok di akhirat bahwa panjenengan pernah sujud. Jangan diusap. Itulah larangan dari Rasulullah untuk mengusap muka. Tapi itu berlaku di dalam sholat, bukan berlaku seusai sholat. Orang nggak paham. Hadis itu dibaca dan diberlakukan sampai selesai sholat. Sehingga selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak mau usap Pak. Usap Pak, enggak, makruh, nggak oleh. Hadisnya melarang, nggak paham. Padahal hadisnya larangannya di saat sholat. Dikarenakan apa? Biar gak umek, gak banyak bergerak. Kan batal kalau banyak bergerak itu. Batal Pak. Itu hadisnya, hadis larangannya. Tetapi Rasulullah sendiri kan mempraktekkan seusai salam Rasulullah itu ngusap muka. Berarti ngusap muka hukumnya adalah sunnah. Do you understand? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tak ada. Silakan yang mau tanya. Saya bacakan ayatnya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa Allah menciptakan bumi itu 2 hari Pak. 2 hari. Isinya bumi 2 hari. Menciptakan langit 2 hari. Total 6 hari. Maka Allah ciptakan dunia ini selama 6 hari. Kok 6? Karena memang harinya jumlahnya 6. Kan pernah saya jelaskan Pak. Makanya rata-rata semuanya ketika suruh puasa, puasanya berapa hari seusai Ramadan? 6 hari. Karena jumlahnya begitu. Namun dulu kemudian ada istilah apa ya? Hari jeda namanya Yaumul Arubah. Dulu kebiasaan di Arab itu seusai apa ya? Bekerja di hari apa ya? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sebelum Sabtu, mereka itu Sabtu itu dianggap weekend, hari akhir pekan. Sebelum Sabtu mereka tuh berkumpul untuk memamerkan hasil kekayaannya. Yang tani dipamerkan, yang dagang dipamerkan, yang bagian penyair ditampilkan. Apa ya istilahnya? Angga-anggaan. Apa ya angga-anggaan itu apa? Pameran lah, kalau bahasa sekarang pameran. Nah, kemudian lama-lama Yaumul Arubah itu karena tempat berkumpulnya untuk pamer-pamer itu setelah Islam datang, maka Yaumul Arubah diganti dengan hari Jum'ah dan dijadikan bagian dari jumlah hari sehingga harinya menjadi sab'at ayyam 7 hari. Ada yang bertanya begini, kok Allah itu ciptakan manusia dunia sampai membutuhkan 6 hari, bumi sampai 2 hari, isinya bumi 2 hari, langit dan isinya 2 hari, kok lama banget? Semestinya Allah kan mampu kan mengatakan kun fayakun, tadi iya, mirip apa itu istilahnya kayak bim salabim kak sulap itu, bim salabim tadi opo perpok siapa itu Pak Tarno seret tadi Pak kayak sulap itu mampu.
Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wampang bagi Gusti Allah. Nggih. Panjenengan pengen punya anak gampang, ces kalau Allah berkehendak. Tapi Allah itu punya hukum, namanya sunnatullah, hukum alam. Allah secara tidak langsung ingin menjadikan pembelajaran bagi hambanya bahwa hidup di dunia itu harus butuh proses. Pengen cerdas harus belajar, pengen pintar harus ngaji, pengen sehat harus menjaga kesehatan, pengen kenyang harus makan. Apalagi pengen kaya harus bekerja, pengen istri harus cari istri, pengen anak harus buat anak. Pak Ustadz, kenapa sih istri saya gak hamil-hamil sampai sekarang? Kamu sudah tidur belum? Belum. Lah kok belum? Gak dikasih. Ada ceritanya Pak, manten anyar itu sampai 2 tahun gak hamil-hamil. Ternyata sing wedok gak gelem perjodohan itu lho Pak. Sing wedok turu kamar ngarep, sing lanang turu kamar buri. Tadi turu ijen sendiri-sendiri. Ya gak hamil. Syaratnya hamil itu harus tidur bersama. Tidur bersama meneng-meneng gak iso Pak. Harus bersentuhan. Sentuhan gak iso hamil. Lek gak digarap PR. Paham gak? Oh ya paham, gak usah dijelasin ini. Pun. Jadi Allah itu ingin memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa hidup ini butuh proses, gak boleh instan. Kami instan, apa instan itu gak baik Pak. Gak baik. Lebih baik yang menggunakan proses. Sekarang itu banyak proses pembelajaran yang apa istilahnya, quantum teaching, quantum learning dan seterusnya, percepat itu Pak. Tapi betul bisa baca kitab cepat bisa, ini cepat bisa, tetapi keberkahannya tidak akan sebagus ketika melalui proses dari bawah. Iya, orang yang belajar dari bawah, misalkan saya itu dulu belajar kan belum ada apa istilahnya baca kitab cepat, ini cepat, gak ada, dari bawah Pak. Mulai dari fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah itu syarab. Nanti ke nahwu atau tasrifan Pak, atau maksud thubutuha fil ibtida qadil tuzim kafiha fi darjiha ma'al kalim. Atau nanti akidatul awam wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma la malaikat tuh gak makan, gak minum, gak bubuk. Tafsilu asyri minhum Jibril, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar Nakiru wa Raqibu wa tada Atidu Maliku wa Ridwanu tada Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga, Malik penjaga. Saya itu hafalannya mulai kelas 2 MISD. Sekarang masih hafal karena proses keberkahan. Orang dulu itu pelajaran sipir TK itu masih hafal. Orang dulu. Jenengan masuk orang dulu apa orang sekarang? Setengah dulu, setengah sekarang. Iya, pokoknya yang melalui proses itu pasti nikmat. Orang kaya ketika memulai dari bawah Pak, belajar apa, merangkak sendiri, apa namanya itu, menata sendiri, itu kebahagiaan subhanallah. Tetapi kalau kaya karena keturunan, karena warisan, bahagia, yes bahagia, tapi tidak sesempurna kebahagiaan ketika orang itu mulai dari nol. Betul apa betul? Kandane kok tak tunganu kok apa sugih, sugih hati, sugih harta, dermawan. Itu yang paling penting. Sugih pelit gak kanggu teng alam dunya.
nang tonggo gak manfaat, nang konco gak manfaat, lebih baik aja lah, aja ditungano mati Pak, sehat Pak, ditungano mugi-mugi dermawan. Ngerti dermawan Pak? Gak eman. Masjid Firdaus butuh nopo Pak? Butuh ini, tanggung aku. Apa? Masjid Firdaus butuh apa? Tanggung aku. Ustaz bilang ke saya, Bro, dengan butuh nopo? Oh, wakeh. Butuh wakeh. Wis kabeh ngomong tak tumbasno. Wah, iku jenenge dermawan. Enten mboten? Menang. Wah, kita lanjutkan. Jadi Allah sangat mampu menciptakan segala sesuatu dengan kata kun. Tapi Pak, ketika ada dialog saat Nabi Sulaiman dapat laporan dari burung hudhud bahwa di Irak, Sabah itu di Irak Pak, Ratu Sabah ngerti Pak, Bilqis di Irak itu ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita apa? Dan mereka menyembah selain Allah. Burung hudhud lapor pada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis, Ratu Sabah itu untuk masuk Islam. Namun kemudian nggak mau. Singkat cerita, Ratu Bilqis bersama tentaranya mau diundang ke istana Nabi Sulaiman. Di mana istana Nabi Sulaiman itu? Posisinya ya di itu Pak, di Masjidil Aqsa itu Pak, di Masjid. Ada yang mengatakan di bawahnya Masjidil Aqsa ketika pelebaran Haikal Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman mau didatangi oleh Ratu Bilqis beserta tentaranya, Nabi Sulaiman ingin membuat kejutan Pak. Ingin menjadikan kerajaan Ratu Bilqis itu dipindah di tempatnya Nabi Sulaiman, biar mereka kaget. Nabi Sulaiman minta bantuan. Ayyukum apakah di antara kalian ya'tuni bi arsyiha, bisa membawa kerajaan istana Ratu Bilqis ke sana, qabla ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang ke sini. Ngacung, ifrit, kartu ifrit, jin. Wa qala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, saya mampu untuk memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat duduknya. Hebat betul Pak? Hebat napa betul? Hebat. Sebelum berdiri sudah jadi, sudah itu kerajaan istana Ratu Bilqis. Kalau ada sekarang semacam itu pasti tukang nggak laku Pak. Tukang nggak laku. Rumahnya orang di perumahan perumahan yang paling mewah di sini Pak? Banyak ya. Oh yes, rumah Abazinal pindah nang Kenjeran misal kok hilang mulai Bazinal di rumahku nanti. Saya Nabi Sulaiman ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya mampu Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis dari Irak ke Palestina sebelum kau berdiri dari tempat duduknya. Subhanallah. Tapi Nabi Sulaiman enggak senang kalau dibantu oleh jin ifrit. Enggak senang. Nah, orang sekarang cari bantuan dari jin ifrit Pak, nemu guci gentong diulus-ulus sampai keluar jinnya. Akhirnya Nabi Sulaiman nggak puas kalau dibantu oleh jin. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman, siapa yang lebih cepat dari itu? Ada nggak yang lebih hebat? Bisa memindahkan istana sebelum lebih cepat dari yang dilakukan oleh ifrit.
Wa qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Ada orang soleh, orang alim Pak, berilmu, ngacung. Ana atika qabla ayyar tadda tarfuk. Saya mampu Nabi Sulaiman memindahkan sebelum kau berkedip. Sebelum berkedip. Kalau tadi sebelum berdiri. Berapa kalau berdiri itu? Paling 3 detik nggih. Nggih, 3 detik berdiri. Kalau sebelum berkedip ya napa? Enggak sampai sedetik. Enggak sampai sedetik, ya maksimal sedetik. Wah, cari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman senang. Karena yang ngacung itu ada orang berilmu, ada Islam tak? Orang beriman. Mantap. Itu orang soleh. Ini kalau dalam kajian akidah orang itu masuk bagian dari apa ya? Kalau bahasa sekarang wali lah gitulah. Soleh. Ternyata dalam kajian tafsir nanti kalau kita ikuti terus sampai ke belakang tafsir ini, orang yang dimaksud dalam ayat itu yang menyanggupi pindahnya memindah istana Ratu Bilqis, mereka adalah orang yang punya ilmu sirri, punya doa khusus. Apa doanya? Ismul A'zam. Ismul A'zam itu bagian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan 99. Dari 99 itu ada 1 tapi rahasia. Kalau dijadikan doa itu semuanya selesai. Acur. Tapi rahasia. Tidak ada yang tahu. Bahkan ada orang yang diberi kelebihan untuk mengetahui, tapi doa itu gak pernah dipakai. Makanya tidak diberikan pada semua orang. Ada seorang ulama besar Pak, menjelaskan tentang ayat tentang Nabi Sulaiman dan menjelaskan tentang Sirrul A'zam atau Ismul A'zam, nama agung atau doa atau hizib doa khusus pendek. Kalau dibaca acur, kalau dibaca acur. Kemudian santrinya tanya sama ulama besar, Kiai atau ulama, Syekh, tolong ajarkan saya untuk doa itu, untuk menghancurkan semua orang-orang yang jahat. Oh, kata kiainya, betapa mulianya niatmu wahai anakku. Kamu saya akan kasih doa jika kamu sudah siap. Coba kamu ke depan. Disuruh untuk ke depan ke gerbang Pak. Gerbang sana tempat sapam, depan di luar sapam itu Pak. Si santri ini keluar ke depan sapam, subhanallah, di luar sana itu ada seorang kakek-kakek membawa kayu bakar karena mungkin tersinggung kayu bakarnya dirampas oleh seorang tentara pasukan, dan kakek tua disiksa, dilempar, ditenang sampai hancur, tapi gak mati. Santri yang keluar diperintahkan gurunya ini gak terima, tapi gak berani, khawatir ikut disiksa. Siapa ya? Dalam hatinya, kalau saya punya semacam Ismul A'zam, doa yang bisa langsung mati, tak doakan semua. Balik si santri laporan sama gurunya. Kata gurunya, ada apa kamu? Iya, saya menemukan yang di luar di luar kemampuan saya. Masa kakek-kakek sudah tua, katanya bayu bakarnya untuk dijual, dirampas oleh pasukan, oleh tentara, disiksa, dipukuli, gak ada yang membantu. Saya pengen membantu itu. Tolong tolong guru, kasih saya amalan itu, doa itu. Saya hancurkan semua, biar mati semua. Saya doakan mati semua orang yang nyiksa untuk membantu si kakek tua. Apa kata si guru ini Pak? Kamu ingin membunuh mereka? Betul. Itu yang disiksa, kakek tua itu yang disiksa. Itu adalah guru saya yang mengajari saya doa rahasia Ismul A'zam. Dia kalau mau sudah baca hancur semua, tapi dia tidak mau. Itu guru saya. Berarti kamu belum bisa
pakai doa itu. Kalau kamu pakai doa itu, lihat orang yang tidak disenangi didoakan mati semua. Itu guru saya. Janganlah, kamu belum siap karena niatmu pengen balas dendam. Guru saya yang sudah punya kekuatan itu dipukuli, diam saja. Nah, coba panjenengan punya doa itu yang namanya Ismul A'zam, di antara Asmaul Husna. Ismul A'zam. Oh, ini melakoni, Pak. Ayo, siapa sing wani? Ngono, Pak. Langsung macam-macam, mati kau, mati, Pak. Yang disebut dengan mandi pengucap. Ada itu tuh. Itu ada. Itu berangkat dari penjelasan wa qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika qabla ayyartadda tarfuk, yaitu seorang alim berilmu di masanya Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis dalam sekejap sebelum mengedipkan matanya Nabi Sulaiman. Maka ketika ada cerita fiksi tentang cerita Jakatarub yang mau menikahi bidadari dengan syarat apa itu? Bidadari apa? Bukan ya, seorang ratu, kemudian syaratnya harus membangun istana sebelum fajar subuh. Itu aslinya itu berangkat dari cerita ini. Dan bisa sangat bisa, apalagi Gusti Allah. Wong seorang hamba, seorang berilmu, hamba Allah bisa seperti itu, apalagi Gusti Allah. Semuanya bagi Gusti Allah itu kecil. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagi Gusti Allah kecil. Maka oleh karena itu seorang hamba Allah, kita semua di hadapan Allah harus betul-betul mengakui bahwa kita kecil dan kalah di hadapan Allah. Simbol kekalahan itu kita angkat tangan seraya mengucapkan Allahu Akbar. Itu simbol pengakuan seorang hamba bahwa dirinya kecil dan kalah di hadapan Gusti Allah. Do you understand? Alhamdulillah. Pertanyaan sih, pengen nggak kesel aku. Ada pertanyaan? Silakan. Niki dulu. Silakan, Mbah. Monggo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Doanya Nabi Sulaiman. Ayo, pengen apa? Ada yang pengen sejahtera, ada yang pengen kaya. Bolehkah kita yang umat biasa ini menirukan amalan yang dilakukan Nabi Sulaiman itu? Jadi semua amalan para nabi itu boleh diamalkan sepanjang tidak ada dalam Quran, dalam hadis, itu boleh diamalkan. Tentunya semuanya dipasrahkan pada Gusti Allah. Jadi minta kaya boleh, gak apa-apa. Tapi Nabi Sulaiman sendiri tidak terlalu senang jadi orang kaya. Ketika falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ya Pak, ketika Nabi Sulaiman melihat istana itu sekejap sudah ada di situ. Hadza min fadli rabbi. Ashkuru am akfur, wa man kafara wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Jadi Nabi Sulaiman semua kekayaan itu dikembalikan pada Gusti Allah, min fadli rabbi. Beda dengan Qarun. Tahu Qarun? Orang mana itu? Mesir. Betul. Kok tahu Mesir? Cerita Nabi Musa pernah saya sampaikan mungkin ya waktu khutbah di sini. Iya, Qarun itu hidup di masa Nabi Musa dan sepupunya Nabi Musa hidup di masa Fir'aun. Qarun itu menjadi pejabat tingginya Fir'aun. Di mana Qarun itu? Di Mesir itu kira-kira dari kota Kairo 60 kilo ada namanya kota Fayum. Kota Fayum, tahu nggak? Besok kalau panjenengan haji atau umroh,
ngajak kula, saya bawa ke kota Fayum. Di situ ada di situ ada namanya Danau Korun. Danau Korun. Disitulah tempat tenggelamnya Korun. Bagaimana bentuknya? Besok kalau umrah, kalau haji, tak tunjukkan ini loh. Di Kairo juga ada makamnya, kepalanya Nabi Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Korun itu orang miskin yang kemudian berkat doanya Nabi Musa berhenti jadi pegawai negeri, berusaha untuk menjadi pengusaha emas dan sukses. Emas batangan, Pak. Jadi emasnya kayak kotaknya sego itu, Pak. Jangan punya nggak emas koyok gede kotak sego itu, Pak. Berjanji akan semakin baik kalau menjadi orang kaya. Tetapi ketika ditagih untuk bayar zakat, bayar sedekah, dalam surat Al-Qasas ya, ayat berapa itu? Ayat 81 apa 91. Korun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Hei Musa, saya menjadi kaya ini bukan karena siapa-siapa, karena soft skill, ilmu saya mengembangkan bisnis. Saya kaya karena saya, bukan karena siapa-siapa, bukan karena Tuhanmu, bukan karena doamu, bukan karena siapa-siapa. Sombong. Maka ayat berikutnya Allah jelaskan dalam Quran, fa khasafna bihi wa bidarihi fil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana lahu minal muntasirin. Apa kata Allah? Fa khasaf, aku buset, hapus Korun itu. Fa khasaf, Korunnya dihapus, wa bidarihi, istana dan kekayaannya dihapus, ditenggelamkan. Sehingga ada istilah kalau gali-gali sumur, gali pondasi, nemu barang berharga, mesti ngomong alhamdulillah nemu harta Korun, padahal galinya di Biung, Korunnya di Mesir. Oh iya kan bisa jalan apa? Jadi boleh, tidak apa-apa, minta kaya nggak apa-apa. Yang jelas kalau sudah kaya jangan seperti Korun. Jadilah kekayaan itu seperti Nabi Sulaiman. Semakin kaya semakin baik, semakin kaya semakin bertakwa. Semakin dermawan. Nabi Sulaiman, ini Nabi Sulaiman lagi. Saking pengennya berbagi, Pak. Berbagi, apa berbagi itu? Iya berbagi. Ya Allah. Apa? Izin Pak Allah, ya Allah. Apa? Izinkan saya, kan saya menjadi orang kuape, kaya raya. Izinkan saya untuk menjamu seluruh makhluk ciptaanmu di dunia ini. Selain malaikat, kan malaikat gak maem. Menungso saya jamin. Kuape semua binatang dan makhluk hidup saya tanggung rizkinya sehari saja. Kata Gusti Allah, jangan. Allah kan ngerti ya. Ayolah Pak, ya Allah. Ini eman duitku enteno istilahnya buat pesta lah, sesekali makan bareng. Makanya sesekali Pak diajak kemana gitu loh, semuanya ini purun betul diajak bareng-bareng. Ki kula diajak teng pundi ngono lho. Biar apa sesekali maksud kula. Pasar sini, pasar Ruyeng ya, sesekali. Sesekali. Gusti Allah bilang jangan. Tetapi karena Nabi Musa terus mengibah. Apa sih mengibah itu Pak? Ngerayu ya. Oh, ayo Pak Gusti Allah. Bisa dong, please. Sanggup tak? Wis ngene ae, awakmu persiapkan 2 bulan dari sekarang untuk menjamu sehari itu, Pak. 2 bulan, Pak. Makanan untuk manusia, belum ada kulkas waktu itu kan? Disiapkan. Makanan untuk semut siapkan, ikan siapkan, kabeh siap. Yang namanya makanan, segala jenis makanan untuk semua makhluk hidup. Setelah siap, ya Allah, niki sampun siap, sudah siap. Oke. Sulaiman dalam, coba dimulai kasih makan ikan di laut. Oke ya Allah.
datang ke laut, bawa pasukannya banyak. Nabi Sulaiman memberi ikan. Ternyata yang maju duluan ikan teri, ikan kecil-kecil. Seret, kasih makan oleh Nabi Sulaiman. Seret, 100 ribu, 1 juta, 1 miliar. Terus ikan kecil belum habis, makanannya sudah habis. Belum ikan yang besar-besar, yang kecil itu apa istilahnya itu? Ikan teri itu. Kata ikan teri rombongan yang belum dapat, mana jatah saya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, Allah bilang bahwa jatahku ada di kamu sekarang. Nabi Sulaiman langsung tersungkur Pak, nangis. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya tidak sanggup hanya memberi makan ikan teri, belum sanggup. Belum lelenya. Kan lele mulutnya besar, Pak. Allahu Akbar. Teri itu menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Gusti Allah. Gak bisa dibayangkan, Pak. Makanya Imam Ghazali itu kan bilang begini, Pak. Imam Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Imam Ghazali mengatakan, orang belajar filsafat itu cukuplah filsafat tentang makhluk dan keduniaan. Tidak akan mampu manusia berfilsafat tentang ketuhanan. Gak akan mampu. Li'anal agla maksur, akal menungso terbatas. Gak usah mikirkan Gusti Allah, mikirkan makhluk ciptaannya Allah, wis gak tutup. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Renungi, pikirkan, resapi makhluk ciptaan Allah ini. Kok iso ya cecak iku gak lugur? Ono cecak lugur, Pak? Gak lugur. Dipikirkan, kok iso ya? Kok iso ya? Kok iso? Jari ini iku biyen, Pak. Jari ini banyu iku ya apa? Banyu udan iku lho. Kok iso gak lugur? Kok iso ya? Jari ini banyu laut diserap ke atas, mudhun lagi. Yang disebut apa? Sistem, ekosistem ya. Terus itu. Kok iso ya? Sek wingi lahir saiki wis tuwek. Lho mikirkan iku durung apa, Pak? Durung mari lho. Kok iso awake dhewe, Pak? Anak papat, penghasilan sekian, bayar sekolah sekian, subhanallah. Kok iso cukup loh? Bayar iki iso, bayar ini iso. Giliran anak wis dadi kabeh, gak duwe Pak wong tuwek, Pak. Lesa itu nyekolahkan anak, Pak, bayar sampai kuliah, bayar SPP kuliah pirang juta. Wedhus didol, mari didol situ mana, sapi mana, wah lancar. Pohon-pohon berbuah semuanya bisa didol untuk bayar SPP. Giliran anak wis lulus kabeh, wis kerja kabeh, apa peliharaannya mati kabeh, pohon-pohon wis kering kabeh, gak ono sing dipangan, Pak. Ya, Gusti Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggih. Gak iso, gak mempan iki, Pak. Mikirkan iku ae wis gak mempan, Pak. Wingi ono wong dodolan, Pak. Kacang iki, Pak. Kacang ciki-ciki iku, Pak. Rego 1.000, 2.000. Wong iku, Pak, duwe omah loro tingkat, Pak. Di 2 tempat. Aku ngerti dewe. Disuruh masuk, saya suruh berdoa untuk rumah yang baru. 2 rumah tingkat janda, Pak, cantik. Umur 78 atau 9. Kok cantik? Ada fotonya. Ini Pak Ustadz, waktu saya umur 22. Oh, Mbak, jenengan biyen ayu. Iya, aku jadi rebutan biyen. Beron? Gak ketipu ndak, aku dikasih tahu iki muni akhirnya tak pikir subhanallah, Gusti Allah Maha Kuasa. Jualan iku 1.000, 2.000. Apa batini piro, Pak? Batini terkadang alhamdulillah sak renteng iku batini situ ber 1.000 to 2.000. Iso duwe omah loro, iso haji. Wis mulai haji,
Iku jenenge apa nggih? Lek pulang haji kan biasa ada orang datang, Pak. Kan orang datang itu apa namanya ziarah nggih? Datang kunjung itu, Pak, untuk minta doa, ada minta kurma, ada minta siwak, entah minta tempeleng, Pak. Enggak ada ya minta tempeleng, Pak. Minta ini dan itu. Nah, kan biasa dikasih kurma ini. Ini orang, Pak. Yang ini ibu mbah ini. Yang dikasihkan tuh subhanallah, mewah sekali, Pak. Semua makanan itu lengkap, dikasih sejadah yang mahal itu. Semua orang, subhanallah. Duit itu kondi Gusti Allah. Tapi kan nggak masuk akal iku kerja iku. Gusti Allah itu yang ngasih rizki. Kerja usaha itu namung gawe syarat. Orang yang kerja gajinya besar belum tentu jaminan menjadi orang kaya. Saya punya kawan gajinya 25 juta, Pak. Tapi mau beli beras itu, Pak, gak punya, Pak. Pinjam ke saya waktu itu. Pinjam 50.000, Pak. Tak kasih, Pak. Buat apa, Pak? Tumbas beras. Ayo. Padahal gajinya 2 juta. Tidak jadi jaminan orang gaji kecil itu jadi orang miskin. Karena rezeki itu saking Gusti Allah. Pekerjaan, usaha itu hanya syarat. Tapi wong urip itu hanya diperintahkan untuk usaha. Ojo menang. Maksudnya orang laki-laki, Pak. Kalau perempuan itu bantu istilahnya. Yang wajib itu kan yang laki-laki. Paham nggih? Monggo Ibu tadi yang mau tanya tadi disilakan. Ibu tadi sudah lupa. Yang mau nanya. Tadi yang tanya belakang tadi. Atau pulang duluan, sudah pulang? Keturun tak? Oh anu, silakan Ibu. Ada yang bilang kalau untuk biar anak katanya menurut gitu ya, kita tiupin bukan ditiupin, kayak berdoa terus pakai Nabi Sulaiman, terus diludahin ke itu boleh sembur kai syarat ditiup gitu, bukan diludahi. Inilah diludah. Itu kan ilmunya dukun. Kalau pakai ludah itu dukun. Maka semakin banyak ludahnya semakin. Jadi begini, di dalam Al-Qur'an itu ada bacaan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'tu alayya wa tuni muslimin, dititipkan. Bisa untuk mendoakan anak biar anak itu nurut, apa istilahnya, mengikuti perintah orang tua, disuruh sholat gitu, langsung sholat, guru budal ya budal. Nah, tapi ngeten, doa itu gak cukup, sembur-sembur semacam itu gak cukup, Pak. Kalau awake dhewe biyen sik cilik wakal. Makanya Rasulullah kan katakan birru abaakum tabirru abnaukum. Kalian berbuat baiklah pada orang tuamu, pasti anak-anakmu akan berbuat baik pada kita. Lah benar ini. Ini hukum alam. Orang panjenengan dulu-dulunya apa istilahnya perhatian sama orang tua, manut sama orang tua, pasti anak-anaknya itu ikut semua. Sehingga kalau siapapun ada orang punya anak kok gak gelem ngikuti daunnya orang tuanya, pasti mboi atau bapak iku biyen gitu karena fotokopinya. Saya itu, maka caranya gimana? Ya boleh sembur-sembur semacam itu, tapi yang paling mujarab bapak ibu iku datang ke orang tuanya jaluk sepuro, Pak. Mak, pian aku si cilik nangis. Insya Allah kalau sudah minta maaf Gusti Allah, ojo dibalik nih, Gusti Allah memaafkan juga. Anak oleh Gusti Allah dibuka pikirannya.
Jadi gak cukup sembur-sembur, apalagi cuma dibawa ke psikolog, Pak, psikiater, gak mempan. Lek bapak dhewe no akal, mamae no akal. Tapi wong wedok terkadang Pak, menang dhewe. Lek anake pinter ngomong, "Nana mama pinter kaya mama." Lek anake nakal, dasar nurun bapake. Lek mriki boten beda. Itu kan dia termasuk syirik. Yang mana syirik? Yang sembur-semburan. Syirik itu menyekutukan Gusti Allah. Ini nih yang harus diluruskan. Orang cincin dibilang ada cincin nggak? Ada cincin. Tahu cincin? Kalau laki-laki akik kan ada orang pakai cincin, langsung syirik pakai. Lah, syirik itu kalau menyetukan Allah. Syirik itu kan apa? Menduakan Allah. Alias dia punya keyakinan pada selain Gusti Allah. Kalau gak ada keyakinan sama-sama, semuanya kembalikan Gusti Allah. Kata orang Malaysia, tak apa. Nyembur, gak ada keyakinan apa? Ya Gusti Allah, berharap Gusti Allah barokahnya ayat Al-Quran bisa. Suatu saat ada sekelompok sahabat kehausan, ngombe, bismillahirrahmanirrahim. Airnya gak ada. Akhirnya Pak, minta tolong anak orang kaya. Dulu kan air sulit Pak. Dulu air sulit. Makanya Rasulullah katakan dulu sebaik-baik sedekah adalah air dulu. Kalau sekarang sebaik sedekah ini. Akhirnya ada orang kaya punya air Pak. Ini sahabat kelompok ini minta air sedikit buat apa istilahnya, membasahi kerongkongannya. Apa kata si orang kaya? Kayak so, pergi kau. Habis ngusir sahabat, dilala dengan kuasa Allah, biqudratillah, biqadarillah, biqudratillah. Orang ini dientuk ulo, digigit ular berbisa. Pontang-panting, semua teriak-teriak, sampai awake kosong. Akhirnya ada yang nyeleduk. Kalau bahasa sekarang paling kawalat, panggilin lu. Panggilan orang yang diusir yang minta air. Dipanggil Pak, datang. Karena diminta tolong. Saya mau ngobati dengan syarat. 1 minta air, 2 minta kambing. Minta kambing. Kau ya apa namanya? Salamannya lah kan belum ada gini, Pak. Oke. Hanya setelah itu dikasih air, dibacain Fatihah. Ya sama dengan diminumkan, waras, dapat kambing. Tapi sahabat ini ragu, kambing ini halal apa enggak, praktek ini halal apa enggak, praktek ini benar apa enggak dalam Islam. Jangan-jangan enggak benar, sehingga kalau prakteknya enggak benar berarti kambingnya kalau dimakan haram. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya napa Rasulullah? Singkat cerita Rasulullah, halal. Itulah yang dijadikan dasar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nyembur itu boleh. Air itu sudah ada dalam Sahih Bukhari. Saya nggak boleh pakai beras kuning, uyah. Pokok pakai uyah. Nggak ada dalam hadisnya Pak pakai uyah, pakai beras kuning. Pakai apa lagi Pak? Jangan. Kalau pakai air itu sudah ada di masa Rasulullah. Kalau pakai apa aja diarti karena Allah kan nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuma yang ada contohnya itu kan air. Apa saja, yang penting bukan percaya sama itu. Cincin kan ada orang Pak. Saya percaya itu ada kekuatan. Nggak boleh itu. Nah itu Gusti Allah. Semuanya Gusti Allah. Cincin apa cincin ini? Makanya saya nggak cincinan, gatel. Kalau cincin biasa, kalau cincin emas nggak boleh, akhirnya ditaruh. Nah gitu lah. Jadi nggak syirik. Syirik itu yang penting. Kalau syirik itu definisi menyekutukan Allah alias menduakan Gusti Allah. Misalkan apa Pak?
datang ke kuburan meyakini keramat itu kuburan keramat itu meyakini bahwa kuburan ini begini gini gak boleh. Kalau datang ke kuburan untuk mendoakan dia atau mengambil iktibar pembelajaran, oh aku kita koyo iku besok-besok mati, lelek mati, berarti semua akan dipertanggungjawabkan. Itu boleh gak apa-apa Pak. Makanya kalau ziarah itu ojo jaluk nang kuburan, gak oleh. Lalu itu banyak viral sekarang golongan itu karena ada yang viral sekarang itu Pak, yang viral mohon maaf saya gak sebutkan, karena ada kelompok tertentu yang viral itu, yang ada yang merubah sejarah apa macam-macam, yang sejarah Indonesia dirubah dan seterusnya, ada itu Pak, ada itu. Betul. Kalau cucu Rasulullah yang asli gak seperti itu. Cucu Rasulullah itu yang ya kan ada yang baik, berilmu, akhlaknya baik, itu cucu Rasulullah. Kalau yang nggak baik siapapun dia jangan diikuti. Ngoten nggih? Ada lagi? Ada yang tanya? Tak ada? Baik, kalau tak ada apa silakan. Ada? Nggih, monggo. Jadi tempat disinggung ya selain hati kepada orang tua ya. Adakah sesuatu lain sebagai wujud hati kepada orang tua itu selain mendoakan sama perbaiki silaturahmi dengan teman atau perawat orang tua yang sudah meninggal, apalagi Oh sudah meninggal. Jadi, terima kasih. Jadi di dalam kitab Hasyiah Bajuri syarahnya kitab Fathul Qorib karya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri disebutkan seorang anak yang durhaka, aqon lil walidain, durhaka pada orang tuanya, belum sempat minta maaf, belum sempat berbakti, belum sempat memperbaiki dirinya, orang tuanya keburu meninggal. Maka dalam kitab itu, semua kitab begitu, dianjurkan anak selain mendoakan, bersedekah atas nama almarhumah, syukur-syukur kalau datang ke kuburannya orang tuanya, ziarah seperti yang dilakukan Rasulullah. Seminggu sekali Rasulullah itu. Maka terus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka kata para ulama fikih, sifat apa status durhaka dihapus oleh Allah menjadi berbakti. Awalnya akun durhaka menjadi baron berbakti. Jadi bapak ibu yang dulunya nuakal garak wong tuai sesok sampai meninggal, sekarang caranya karena sudah meninggal doakan almarhum almarhumah, syukur sedekah. Pak Ustadz ini uang anunya atas nama almarhum, tolong tumbas nu semen buat pondoknya Pak Ustadz. Ustadz siapa? Terserah siapa saja. Mbak ini Mbak tumbas nu AC Mbak, sedekah almar. Ngatan lah, boleh apa ngatan nggih? Ya gitu. Apalagi ada satu lagi Pak di dalam Sahih Bukhari itu, kalau bisa lanjutkan kebiasaan almarhum. Almarhum pian kebiasaannya apa? Kalau sore-sore misalkan, atau kalau Jumat atau Kamis malam ya, Kamis malam Jumat biasanya dulu itu almarhum senangnya ngasih makanan ataupun nasi sama tetangga kanan kiri, itu teruskan. Itu membuat almarhum orang tua senang, melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya. Kalau yang jelek jangan. Kenapa kamu sekarang mencuri? Kebiasaan almarhum mencuri kan? Nggak boleh. Yang jelek-jelek jangan diteruskan. Sing api-api teruskan. Ngaten nggih? Mugi-mugi manfaat. Sesarang ridho Allah SWT. Junungan sedaya saya doakan panjang umur, rezekinya lancar, sing ruwet-ruwet ilang ruwetnya, sing sumpek-sumpek ilang sumpeknya. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.